Premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah pun tegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Oh, siapa? Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas Premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. PDI Perjuangan persilakan Jokowi masuk PSI. Sindot sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Murka diduga menyelewengkan dana bansos. Warga membakar rumah kepala desa di Lampung Tengah, Lampung. Warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos di Lampung Tengah. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi. Buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu, yang kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Ada kampung yang disegel, terus kemudian menimbulkan aksi
penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Yaitu Pemirsa, kericuhan tak terhindarkan setelah ratusan massa warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung, Sukardi. Sudirman, kakak kandung korban, membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu kerusuhan. Ya mungkin karena yang korupsi itu, pensos itu salahnya. Mungkin orang itulah kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait Ya, mungkin kayak gitu. penyelewengan bansos itu ya Bang. Mungkinan kayak gitu. Perampok bersenjata api menyekap seorang karyawan minimarket di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penyekapan seorang karyawan minimarket oleh pelaku perampokan bersenjata api. Pelaku yang sempat meletakkan senjata apinya di lantai kemudian mengikat kedua tangan dan kaki korban yang telah tertelungkup di sebuah gudang. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah minimarket 24 jam yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari kemarin. Sepinya lokasi usai azan subuh berkumandang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Meski belum diketahui jumlah pelaku, namun dipastikan pelaku kabur dengan membawa sejumlah uang yang tersimpan di laci kasir. Kalau buat sering kagak pernah sih, baru kali doang. Mereka di jalur apa ini ya? Iya lah, Tanah Abang rame. Nah, nggak mungkin kalau belum dipantau sama mereka gitu loh. Oh, artinya udah di GM-nya. Sejak kejadian, korban yang merupakan karyawan minimarket dikabarkan mengalami trauma. Polisi hingga kini masih memburu pelaku yang diduga spesialis perampok minimarket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 10 tahun dirawat di rumah sakit akibat dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur. Kini kondisi korban memprihatinkan akibat luka bakar di wajah dan di badannya. Tragis, seorang bocah berusia 10 tahun harus dirawat di ruang intensif Rumah Sakit Abdurrahim, Situbondo, Jawa Timur. Bocah tersebut mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan setengah badannya. Dari keterangan keluarga, awalnya korban diajak bermain oleh 5 temannya. Namun tiba-tiba saat korban duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan menyulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengetahuan saya waktu istirahatnya saya tidak ada di TKP, jadi saya tidak tahu persis. Itu bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dirawat intensif tim medis di ruangan ICU. Sementara pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh KKB diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu petugas juga melumpuhkan 2 anggota KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Kedua personel yang gugur adalah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Usai diidentifikasi, jenazah diserahkan melalui upacara militer dan kemudian diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Serui, Papua. Kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga
Sementara itu, Satgas Ops Damai Kartens melumpuhkan 2 KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. 2 orang KKB ini tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 KKB yakni Hamdu Muapa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai yang diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Jenazah kedua pelaku saat ini berada di RSUD Nabire menunggu proses penyerahan kepada pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dagang daging di Pasar Senen Jakarta diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. Pelaku menerima setoran wajib Rp75.000 per hari dari beberapa juru parkir. 20 sehari. Satu orang ton berapa? Satu orang 75 ton ke siapa? Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen Jakarta Sabtu pagi. Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt collector dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan.